الله والله 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 الله والله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan guru-guru saya, segenap keluarga besar Universitas Diponegoro yang pada kesempatan pagi hari ini hadir secara virtual. Saya lihat ada Prof. Lutfi, ada Kiai Aufarul Marom, ada Pak Sutrisno, Pak Samsul, dan Bapak Ibu yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang hadir. Dan juga yang saya hormati, ini yang sodakohnya banyak, ini yang menghandle acara ini, Mas Lutfi, ya, Ustadz Yasir, dan segenap keluarga besar Maskam yang tentu memiliki kontribusi yang sangat besar sehingga kajian virtual yang tidak bisa dilaksanakan secara offline bisa disiapkan dengan baik. Adik-adik mahasiswa atau teman-teman mahasiswa yang mungkin pada kesempatan pagi hari ini hadir, alhamdulillah kita patut berbahagia pada kesempatan pagi hari ini dalam suasana Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah 2 hari yang lalu bersama-sama kita rayakan, bersama-sama kita kukuhkan mahabbah kita, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada pagi hari ini mari bersama-sama kita niatkan hati kita, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kajian yang merupakan bagian dari ikhtiar untuk bersama-sama mengukuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini menjadi sabab musabab kita masuk golongan orang-orang atau umat Rasulullah yang mencintai Rasulullah dan kelak mendapatkan syafa'atul uzma yaumal qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang sosok Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sosok tuannya, majikannya para nabi dan para rasul, ahsanan nasi khalqa wa khuluqa, sosok yang tentu sangat kita rindukan, sosok yang menjadi idol alaihi wasallam, tak akan pernah usai. Kalau bagi Bapak Ibu yang biasa ngajar di kampus dengan materi kuliah berapa SKS pun, ya, sampai hari kiamat mungkin, maka pembicaraan tentang sosok kebesaran Rasulullah tak akan pernah habis. Bagaimana di dalam sejarah dikisahkan Rasulullah itu belum hadir, sudah membuat segenap makhluk yang ada di langit itu penasaran. Ketika Allah memiliki al-qalam, memiliki pena, tapi Bapak Ibu jangan tanya ini penanya ini mereknya Snowman atau Pilot atau apa, tapi Allah memiliki pena, Allah memiliki al-qalam. Pada saat itu al-qalam diperintahkan oleh Allah untuk menuliskan seluruh peristiwa,
sampai dengan datangnya hari kiamat. Lalu Al-Qalam bertanya kepada Allah, wahai Allah, apa yang harus aku tulis untuk mengawali penulisan episode panjang sampai dengan datangnya hari kiamat? Allah pada saat itu memerintahkan, tuliskan terlebih dahulu kalimah Bismillahirrahmanirrahim, dan kemudian tulislah kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika Al-Qalam atau penanya Allah menulis Bismillah dan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pada saat itu tulisan itu dalam satu kisah disebutkan berada di sekitar arasy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah membuat penasaran segenap makhluk yang ada di langit, membuat penasaran segenap malaikat, ribuan malaikat yang ada di langit. Bertanya, siapa ini sosok Muhammad? Siapa ini sosok yang namanya begitu mulia sehingga disandingkan, dijejerkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika asmanya, namanya itu ditulis dan diletakkan jejer dengan asma Allah, tentu saja bukan sembarangan. Kalau beliau bukan sosok yang sangat-sangat istimewa, tidak mungkin namanya dijejerkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat bertanya, siapa ini wahai Allah, nama Muhammad yang begitu mulia bersanding dengan namamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyampaikan kepada para malaikat, meskipun dia belum hadir, tetapi nur, cahaya, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum hadir pun, cahayanya sudah memberikan syafaat bagi para nabi dan para rasul. Mari kita tengok sejarah bagaimana ketika Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam melakukan satu kekhilafan, makan buah khuldi hingga diturunkan dari surga. Pada saat itu Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di punggungnya itu ketempelan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah Nabiullah Nuh yang begitu melegenda. Setelah 950 tahun berdakwah dan hanya memiliki pengikut hitungan belasan, hingga akhirnya Allah menurunkan banjir bandang yang menenggelamkan seluruh yang ada di dunia pada saat itu, ya, di wilayahnya Nabiullah Nuh maksud saya. Nabiullah Nuh beserta umat dan binatang yang menaiki kapal Nabiullah Nuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di punggungnya Nabiullah Nuh terdapat nur Muhammad, cahayanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang menjadi sesembahan masyarakat pada saat itu, membuat Raja Namrud laknatullah marah hingga akhirnya dipanggang di atas api, tetapi dengan izin Allah tak sedikit pun badannya yang terluka, tak ada sedikit pun kulitnya yang meleleh oleh kobaran api. Kenapa? Karena di punggungnya ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga kemudian kita melihat dan mendengar, menyimak kisah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam
ketika berhasil menyeberangi Laut Merah dan berhasil melarikan diri dan selamat dari kejaran Raja Fir'aun laknatullah. Mengapa Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam bisa demikian? Karena ketempelan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka wajar ketika melihat banyak sekali peristiwa bersejarah, peristiwa yang begitu spektakuler, mulai dari turunnya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dari surga, wajar jika kemudian kelahiran sosok Nabiullah wa Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka peristiwa kelahiran beliau yang kita kenal dengan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa paling bersejarah di dalam peradaban umat manusia, yang kemudian dikenal dengan Maulidun Nabi. Bagaimana kemudian Sayyidatuna Aminah, Sayyidah Aminah radhiyallahu anha, sampai tidak terasa beliau itu mengandung sosok Rasulullah, ya. Beliau itu mengandung sosok Rasulullah, itu sama sekali tidak merasa bahwa beliau itu sedang mengandung. Tidak seperti kita. Mungkin istri ketika hamil, ya, wak-wek dan lain sebagainya. Tetapi Sayyidah Aminah tidak. Hingga dalam satu mimpi didatangi oleh malaikat Jibril yang mengabarkan bahwa kamu qad hamalti bi sayyidil alamin wa bi sayyidil anbiya wal mursalin. Jenengan itu sedang mengandung sosok yang menjadi tuannya para nabi dan para rasul, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Maka ketika Sayyidah Aminah di dalam mimpi itu bertemu dengan malaikat Jibril dan kemudian dikabarkan qad hamalti bi sayyidil anbiya wal mursalin, jenengan itu sedang mengandung sosok yang sangat mulia yang menjadi tuannya para nabi dan para rasul. Itu kalau nggak dikabari mungkin nggak tahu kalau beliau itu sedang hamil. Maka ketika Rasulullah dilahirkan, ribuan malaikat yang ada di langit tarhib marhaban ahlan wa sahlan, bersolawat kepada Nabiullah Muhammad, bahagia karena kelahirannya. Hingga akhirnya di situ digambarkan bagaimana binatang-binatang yang ada di padang pasir di sekitar rumah Sayyidah Aminah pada saat itu, ya, kalau orang Semarang, orang Jawa bilang diprok, mendekat ke rumah Rasul. Pohon-pohon kurma yang ada di sekitar rumahnya doyong karena saking hormat dan ikut bahagia dengan kehadiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi sesuatu yang wajar. Wong belum lahir saja sudah membuat penasaran segenap makhluk yang ada di langit. Para malaikat, ribuan malaikat penasaran siapa ini, nama bisa bersanding dengan asma Allah. Hingga akhirnya dikabarkan api di Persia yang ribuan tahun tidak pernah padam, tiba-tiba itu padam. Ya. Kemudian tiang kerajaan Romawi yang begitu kokoh, yang tidak pernah retak sedikit pun dengan adanya gempa, roboh seketika. Ini menunjukkan bahwa sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sosok yang sembarang. Bapak Ibu, segenap keluarga besar Universitas Diponegoro yang dimuliakan Allah. Maka kalau kemudian kita memperingati Maulidun Nabi, ini adalah sesuatu yang fitrah. Jangan mau pakai maulid boleh, maulud juga boleh. Kalau kita menggunakan terminologi atau terma maulud, maulud betul, maulid betul. Kalau maulud itu adalah bentuk maf'ul. Objek maulud itu artinya adalah yang dilahirkan.
Berarti fokusnya adalah kepada sosok Nabiullah Muhammad SAW. Tapi kalau menggunakan maulid, itu zaman atau waktu atau momentum terjadinya sebuah peristiwa. Maka menggunakan maulid atau maulud itu dari sisi bahasa sama-sama dibetulkan. Seperti halnya kata-kata silaturrahim dengan silaturrahmi. Ya, kalau rahim, rahmi. Kalau rahim kasih sayang, karena yang disambungkan itu adalah kasih sayangnya, kasih sayang dengan sesama. Tapi kalau rahmi, rahim, karena memang kita terlahir dari rahim yang sama, yaitu Sayyidatul Hawa radhiyallahu anha. Maka memperingati maulud dan maulid, ya, dan menggunakan kedua istilah sama-sama diperbolehkan dan sama-sama dibenarkan, ya, karena yang satu ya diatribusikan kepada objek, bahwa maulud itu adalah sosoknya, sementara maulid itu adalah waktu terjadinya peristiwa kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana kemudian kita memaknai maulidun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Jelas bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallaha katsira. Rasulullah itu adalah sosok yang menjadi uswatun hasanah, memberikan keteladanan di dalam berbagai aspeknya. Maka yang jelas memaknai maulid itu adalah bagaimana kemudian menghidupkan pesan-pesan universal yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua cara minimal bagaimana menunjukkan mahabbah kita, mahabbatuna birrasul atau hubbur rasuli alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah al-mahabbatu bil lisan, bagaimana kecintaan secara verbal kita ekspresikan melalui lisan. Yang kedua adalah al-mahabbatu bil jawarih, bagaimana perilaku kita, bagaimana kehidupan kita, bagaimana kemampuan kita menjadikan sosok Nabiullah Muhammad sebagai role model, sebagai model yang kita jadikan sebagai acuan, sebagai referensi di dalam menciptakan peradaban umat manusia. Yang pertama adalah al-mahabbatu bil lisan, secara lisan. Bagaimana kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Kalau sholawat itu dibagi dua, ada sholawat wajib, ada sholawat sunnah. Sholawat wajib itu adalah sholawat yang dibaca ketika tasyahud. Kita kan pasti membaca sholawat ketika kita tasyahud, ketika kita tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini sholawat wajib. Sholawat yang memang diwajibkan atau harus diucapkan di dalam melaksanakan tahiyat. Selebihnya sholawat sunnah. Sholawat sunnah apapun redaksinya itu, selama itu kita niatkan sebagai bentuk mahabbah kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada Rasulullah, insya Allah akan memiliki keutamaan yang sangat besar. Bagaimana keutamaan orang yang bersalawat? Jelas, barang siapa yang bersolawat sekali, ya, maka Allah akan melimpahkan rahmat sebanyak 10 kali.
10 kesalahan diampuni, dan 10 tingkat derajat manusia akan dinaikkan. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra sholawat wa huttat minhu asyru khati'at wa rufi'at lahu asyru darajat. Orang bersolawat sekali, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Monggo redaksinya kembali kepada panjenengan yang biasa disampaikan, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau ditambah Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, dan lain sebagainya. Selama solawat itu kita niatkan, mahabbah kita, kecintaan kita, permohonan kita akan datangnya rahmat Allah, maka betapa mulianya orang yang bersolawat kepada Rasulullah SAW. Makanya dulu kiai saya itu kalau pesan kepada hidup gelisah, banyak solawat. Ya. Ekonomi rodok macet-macet, banyak solawat. Ya. Rumah tangga ya sudah mulai konstelasinya memanas, perbanyak solawat. Gitu. Anak rodok ndablek, banyak-banyak solawat. Sebab mungkin dengan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, Rasulullah senang. Jadi yang butuh itu kita, bukan Rasulullah. Kita yang butuh. Ketika kita mengekspresikan kecintaan dalam ukuran yang minimal, membaca solawat ini kan sebenarnya ukuran yang paling minim, gratis, nggak perlu biaya, Bapak Ibu bisa mengucapkan kapanpun, gitu. Asal waktunya tepat. Nggak apa ada solawat yang waktunya tidak tepat, ya wonten. Jenengan lagi ngajar mahasiswa di depan kelas, ya mestinya menyampaikan materi, tapi mulutnya bisik-bisik, PowerPoint cuma dioperasikan, tapi mulut kita bisik-bisik karena baca solawat. Nah itu bagus, tetapi tidak proporsional. Artinya ada waktu. Ini ukuran yang paling minim. Ya, maka barang siapa yang membaca solawat, derajatnya dinaikkan, doanya dikabulkan, kelak dicari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicari oleh Rasulullah. Sebab satu, Bapak Ibu, rumusnya, ketika kita niat nyenengin Kanjeng Nabi, ketika kita bisa membuat Kanjeng Nabi itu senang, yakin, hakul yakin, hidup itu dibikin senang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sama sebenarnya dengan analog sederhana, kalau anak kita diomongin mano, anak kita taat kepada orang tua, nggak perlu disuruh, sudah bersih-bersih rumah, gitu, tempat buku dirapikan, ngomong dengan orang tua juga baik. Loh, lagi nyenengin orang tua aja kadang anak nggak minta dikasih. Mau apa, Dek? Gitu. Maka sama ketika di dalam kehidupan itu kita niat nyenengin aja di Kanjeng Nabi. Ini basa Jawa sanepo mawon. Kalau pakai basa Jawa sing sanepo itu, kapan kita nyenengin Kanjeng Nabi, maka kita akan dibikin senang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara yang pertama. Al-mahabbatu bil lisan, kecintaan yang diverbalkan secara lisan. Ringan, ya, tidak berbiaya, tetapi hanya perlu ketulusan dan istiqomah. Yang kedua adalah al-mahabbatu bil jawarih. Kalau jawarih itu bisa kita maknai sebenarnya indera, ya, gerakan kita, anggota tubuh kita. Tetapi oleh para ulama, kecintaan dalam bentuk bil jawarih ini bisa dimaknai dengan 3 hal. Yang pertama, ini kalau diringkas menjadi 3S, Bapak Ibu. 3S. Jadi bagaimana kemudian menghidupkan pesan-pesan universal di dalam kehidupan. Sehingga maulid itu prosesinya penting. Tetapi ma ba'da prosesi, ya, ma ba'da seremonial, ma ba'da solawat, maka pesan universal ini harus kita, ya, kembali revitalisasi di dalam kehidupan, sehingga
pesan-pesan universalnya ini juga tampak. Yang pertama, jadi tadi 3 S. S yang pertama adalah surah. Surah menggunakan shot. Surah itu secara etimologi maknanya adalah bentuk. Ya, bentuk performa. Ya, performa. Jadi yang perlu kita contoh dari Rasulullah ini adalah bagaimana kemudian kita mencontoh performa Rasulullah. Ya, sebisa mungkin, semampu kita. Bagaimana kemudian performa Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu ketika berpakaian ya sopan, ya bagaimana kemudian Rasulullah itu mencontohkan ya kalau sunnah setiap hari Jumat disunahkan potong kuku, ya semampu kita ikut potong kuku, ya. Bagaimana performa Rasulullah ya ketika makan, bagaimana Rasulullah itu ketika makan ya sebelum kenyang itu sudah berhenti, ketika makan itu duduk, minum duduk. Ini mencontoh Rasulullah untuk grade yang di atasnya sholawat. Grade dalam pengertian tingkat kesulitannya. Kalau bersolawat tadi los langsung, tetapi S yang pertama adalah surah menggunakan shot. Shot itu artinya bentuk, surah bentuk. Yang maksudnya adalah performa Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mencintai kebersihan. Bagaimana kemudian Rasulullah menjaga kesehatan. Bagaimana kemampuan Rasulullah untuk ya menjaga penampilan yang baik di depan masyarakat. Ya. Bagaimana Rasulullah itu bertutur. Ya. Bagaimana Rasulullah itu kemudian mampu beradaptasi dengan lingkungan manapun beliau berada. Ngomong dengan pengusaha nyambung, ngomong dengan politisi yo nyambung, ngomong dengan dosen juga nyambung, muallim bimakna al-muallim. Jadi ini cara yang pertama ya, bagaimana performa itu kita tunjukkan dengan S yang pertama, surah. Kita contoh semampu mungkin. Ya, kita contoh semampu mungkin. S yang kedua adalah sirah menggunakan sin. Sin ini artinya adalah sejarah. Jadi tidak hanya menyangkut performa, tetapi lebih kepada kesalehan sosial. Bagaimana Rasulullah itu menjadi uswatun, keteladanan. Rasulullah itu adalah jami'us sifat al-kamaliyah. Semua sifat-sifat kesempurnaan itu ada pada beliau. Ya, ada pada beliau. Maka bagaimana Rasulullah mencontohkan beliau menjadi pedagang. Bagaimana menjadi pedagang yang jujur sehingga rizkinya menjadi halal. Bagaimana Rasulullah itu komplit, jadi pedagang pernah, jadi buruh jadi pedagang juga pernah, kaya juga iya, tetapi keteladanan, kesederhanaan, kesahajaannya juga patut menjadi contoh. Ya, bagaimana Rasulullah menjadi komandan perang, bagaimana Rasulullah menjadi seorang politisi, bagaimana Rasulullah memanage negara Madinah, bagaimana Rasulullah membawa dan menciptakan peradaban manusia yang menjadi rahmat bagi semesta, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu memimpikan umatnya itu menjadi rahmat bagi semesta. Tanggalkan ego sektoral, bagaimana kita kemudian hadir di dalam masyarakat ini sesama. Ini roh, sejarah. Bagaimana akhlak Rasulullah itu di dalam kehidupan bermasyarakat. Sampai dikisahkan Rasulullah itu suatu hari keluar dari kamar, lalu melihat ada banyak sekali itu makanan ya dihidangkan di meja. Ada daging unta, ada daging kambing, ada susu kambing, ada susu unta, ada anggur, ada roti, ada macam-macam, ada buah tin. Tapi Rasulullah hanya minum seteguk susu. Diminum. Dan kemudian bilang kepada Siti Aisyah setelah makan satu biji kurma, beliau bilang, ya Rob,
wahai Aisyah, angkat makanan ini dan bagikan kepada tetangga. Bagaimana kearifan Rasulullah ketika, keteladanan Rasulullah ketika memberikan pendampingan kepada orang yang baru masuk Islam, memberikan pendampingan kepada orang yang butuh belajar lebih banyak tentang agama. Bagaimana Rasulullah mencontohkan ya kearifan dan kebijaksanaan beliau di dalam menghadapi masyarakat. Ini berhubungan dengan S yang kedua, yaitu sirah, sejarah, bagaimana menjalani hidup dan kehidupan. Dan kemudian bagaimana digambarkan ya, digambarkan Rasulullah itu juga menjadi sosok yang sangat menjaga perasaan ya, kalau sebagai seorang suami menjaga perasaan istrinya. Oke, mungkin Bapak Ibu sudah sangat hafal ngelotok bagaimana kisah Rasulullah pulang dari majelis taklim setelah bertemu dengan para sahabat kemalaman, hingga kemudian Sayyidatuna Aisyah yang seharian itu letih tidak mendengar ketika Rasulullah mengetuk pintu, hingga Rasulullah kemudian tidur di depan pintu di teras rumah. Nah, ini kalau level umat Rasulullah ya sudah ngomyang-ngomyang kan begitu, ya. Tapi Rasulullah tidak. Ini juga bagian dari sirah perjalanan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu'i yakhsifu na'la. Rasulullah itu yakhsifu na'la. Sandale pedot itu dijahit sendiri. Wa yarqa'u saubahu. Ketika jubahnya dikisahkan itu yang bagian bawah ketiak itu sobek, bagaimana Rasulullah kemudian menjahit. Ya. Loh, ini memberikan satu pesan kepada kita. Loh, itu sosok hebat. Sosok yang jaminannya adalah jaminan surga. Sosok yang menjadi pengayom seluruh umat manusia. Memiliki keteladanan yang luar biasa. Nah, ini cara menghidupkan pesan menghidupkan universalitas pesan, message yang dibawa oleh Rasulullah di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, nanti mungkin kita bisa tanya jawab, adalah sarirah. Jadi S yang pertama adalah surah dengan huruf shad, yang kedua adalah sirah dengan huruf sin, dan yang ketiga adalah sarirah menggunakan huruf sin. Sarirah itu artinya adalah ruhaniyah, kelembutan ruhani Rasul. Bagaimana Rasul itu tetap menjadi sosok yang tawadhu, sosok yang tidak riya, sosok yang tidak takabur, sosok yang bisa menjaga hati dirinya dan hati orang lain. Ini bahkan disebutkan oleh beberapa ulama, sisi sarirah ini yang tidak banyak dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Kehebatan beliau tidak banyak dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Dari sisi sarirah, rohaniyatul. Nah itu tadi, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Isinan Rasul itu. Ya, tawadhu orangnya. Ya. Tentu isin dan tawadhu pada porsi-porsi tertentu. Isin dalam pengertian ketika mau melakukan kemaksiatan, malu, ya, meskipun Rasulullah itu adalah maksum, dijaga dari perbuatan dosa, kekhilafannya itu diimpasing oleh Allah. Ini ya, ini sisi-sisi apa? Sisi-sisi sarirah atau sisi-sisi ruhaniyah, ya, dari Rasulullah yang bisa kita hidupkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, ya, sebelum saya akhiri, lalu bagaimana kemudian kita menghadapi satu fenomena belakangan ini, ya, Presiden Charlie Hebdo, ya, karikatur yang menghina, karikatur yang melecehkan, ya, ya memang
ini ujian bagi kita. Terus kita tunjukkan ya kewibawaan kita. Tidak hanya melalui protes. Protes itu secara verbal bagi saya alamiah. Ya, protes itu adalah dorongan-dorongan yang bersifat alamiah. Ya, mengutuk mereka itu juga, mengecam itu juga bagian sesuatu yang alamiah. Ya, wong kita ini bukan yang memulai. Ya, karena ini adalah wilayah yang sangat sensitif bagi umat Islam. Tetapi selain kecaman, selain kutukan, selain ada hal yang juga tidak boleh kita abaikan. Bagaimana kemudian kita mencoba untuk terus mengoreksi performa kita sebagai umat Rasulullah. Jadi secara eksternal tetap ya support ya yang dipublikasikan begitu secara masif ya itu tetap penting ya untuk menciptakan satu balancing wacana ya supaya kewibawaan ini juga terjaga, tetapi secara internal umat Islam juga penting kiranya dimulai dari diri kita masing-masing ya. Apakah kemudian performa kita, apakah kemudian keteladanan Rasulullah itu sungguh-sungguh telah ada pada diri kita, apakah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu benar-benar telah kita aktualisasikan di dalam kehidupan. Sehingga apa? Sehingga kita benar-benar mencontoh bagaimana dalam upaya menciptakan peradaban manusia ini, nilai-nilai universal yang disampaikan oleh Rasulullah teraktualisasikan di dalam kehidupan. Kita yakinkan kepada dunia bahwa keteladanan Rasulullah adalah sumber inspirasi. Kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa keteladanan Rasulullah adalah salah satu kunci untuk menciptakan kemajuan di dalam peradaban manusia. Bagaimana kita menjadi umat Rasulullah mencoba untuk menjaga performa. Nek kita elek, ya, nek kita elek. Ini jangan-jangan kita dibilang elek. Orang menghina Rasul, ya, bisa jadi yang dimaksud bukan menghina Rasulnya, ya, tapi melihat performa para umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka selain kecaman, selain protes keras terhadap tindakan-tindakan yang nista ini, secara internal kita perlu muhasabah. Sudahkah Maulid Nabi ini kita rayakan dan kita aktualisasikan dalam bentuk menghidupkan kembali keteladanan Rasulullah di dalam kehidupan, sehingga kita kembali mengingat bagaimana Rasulullah di akhir hayatnya, di saat berhadapan dengan ajal, di saat berhadapan dengan malaikat Jibril dan malaikat Israel, di saat Rasulullah hendak dijemput intaqala ila rafiqil a'la, yang selalu beliau ucapkan adalah ummati, ummati, ummati. Begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya, begitu perhatiannya Rasulullah kepada umatnya, sehingga menjelang akhir hayatnya pun Rasulullah menyebut kata ummati, ummati. Ini memberikan satu message kepada kita. Yuk, kita mulai dari diri kita masing-masing. Kita mulai dari skup yang paling kecil. Kita mulai dari level yang paling rendah. Bagaimana keteladanan ini kemudian menjadi inspirasi, menjadi referensi, menjadi role model yang kita jadikan sebagai rujukan di dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Jika nanti ada diskusi, saya kembalikan biar nanti Mas Lutfi yang mengatur lalu lintas ini. Semoga sedikit uraian Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat, tidak hanya dalam bentuk keinginan menambah mahabbah kita, kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi lebih pada
ngecas baterai. Ya, jadi kalau semangat kita sudah mulai low, ya sudah mulai low bed, kita cas kembali, mengingatkan kembali bahwa momentum Maulid ini adalah momentum tepat, mengingat kembali Ngecas baterai. nilai-nilai penting di dalam Ngecas baterai. kehidupan, nilai-nilai penting di dalam kehidupan yang harus kita jadikan sebagai referensi kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.